وشفينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama ingin menghadapkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya mengetahui, menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Pada akhirnya kita akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dari sisinya dan akan kembali lagi ke sisinya. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Ayatnya pagi ini adalah 91 sampai 95. Ayat 91 sampai 95. Total ayatnya Maryam adalah 98. Jadi tinggal 3 ayat lagi insyaallah besok pagi. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safri Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memimpin kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya 91 sampai 95. 91 sampai 95. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safri Soleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعوا للرحمن ولدا أدعوا للرحمن ولدا وما أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أن يعبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم يوم صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم
salli wa sallim wa zid wa barik على ala rasulillah alihil athhar ala rasulillah alihil athhar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Abi Saleh. Semoga Allah SWT mencatatkan beliau sebagai hamba yang terbaik, hamba yang soleh, dan ditempatkan di sisinya di tempat yang semulia-mulianya. Begitu juga kita semuanya, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, semoga kita semuanya dalam majelis ini nanti disatukan di sisi Allah SWT. Kita berkumpul di sana, berjumpa lagi di sana bersama dengan para manusia suci, para nabi, para rasul, para maksumin di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat yang ke-19. Surat Maryam. Surat Maryam ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Totalnya 98 ayat, dan pagi ini kita akan baca sampai ayat 95. Berarti tersisa 3 ayat lagi, insya Allah besok pagi, ayat 96 sampai 98. Dan pembahasan kita sekarang, karena ini surat Maryam berbicara tentang Maryam dan putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian ujung-ujung atau akhir daripada surat ini berbicara tentang besarnya kesalahan, besarnya dosa bagi mereka yang berpendapat bahwa Tuhan itu punya anak. Jadi ada kesalahan penalaran di sana, ada falasi berpikir di sana, dan karena falasi berpikir itu berpikiran itu adalah awal dari tindakan, maka kalau berpikir itu falasi atau salah keliru, maka tindakan juga akan keliru. Makanya Allah SWT sangat murka kepada orang yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Bukan persoalan punya anak, tetapi itu menunjukkan terjadinya kesalahan berpikir. Kita mulai dari ayat 90. Di ayat 90 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Jadi orang-orang berkata bahwa Tuhan Ar-Rahman itu punya putra, punya anak, Maha Suci Allah. Orang yang berkata bahwa Tuhan punya anak, itu kesalahan konsepsinya, kesalahan nalarnya, kesalahan pikirannya, kesalahan mindsetnya itu sangat-sangat besar. Sampai dikatakan takadus samawatu yatafattarna minhu, sampai-sampai hampir-hampir saja langit itu pecah dengan perkataan itu. Watan syaqqul ardu, hampir-hampir saja bumi itu terbelah dengan pendapat seperti itu. Watakhirul jibalu ada, hampir-hampir saja gunung-gunung itu tersungkur dan runtuh. Jadi begitu besarnya kesalahan berpikir ini. Ini semuanya penyebutan di sini menunjukkan bahwa takadus samawati yatafattarna, yang seperti itu langit tidak mungkin menerimanya. Jadi dengan berpendapat bahwa Tuhan itu punya anak, orang akan susah untuk mengalami transendensi namanya. Mengalami gerakan vertikal ke atas. Begitu juga kalau orang berpendapat bahwa Tuhan punya anak, maka begitu juga bumi juga susah untuk menerimanya. Bahkan kemudian juga gunung-gunung pun juga tidak bisa menerimanya. Jadi inilah kesalahan fatal yang berpendapat bahwa Tuhan itu punya putra. Nah, jemaah sekalian terbagi, apa masalahnya kalau orang berpendapat Tuhan itu punya putra? Tuhan beranak. Nah, kita lihat ini pendekatan irfan, pendekatan tasawuf. Kita lihat dulu di sini. Ya.
Kita lihat dulu poin-poin penting ya. Poin-poin penting irfan berkaitan dengan penolakannya terhadap konsep atau pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan itu beranak. Jadi kita lihat di sini. Ini. Jadi poin-poin irfan penolakan pendapat bahwa Tuhan itu punya anak. Ada 4 poin kita angkat di sini. Poin pertama adalah tentang tanzih, yaitu bertentangan dengan penyucian wujud mutlak. Tanzih namanya. Jadi tanzih itu adalah melepaskan Tuhan dari berbagai macam keserupaan. Lawannya adalah tashbih. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada penyerupaan Tuhan, itu adalah caranya Tuhan memberikan gambaran kepada kita tentang kemampuan dirinya. Tetapi itu adalah gambaran, perumpamaan yang tidak boleh disamakan dengan hakikatnya. Maka supaya kita terbebas daripada tajassum atau kata menyerupakan, tashbih, maka kemudian kita harus melakukan tanzih. Maka poin pertama adalah dalam rangka penyucian atau tanzih terhadap wujud mutlak Tuhan. Irfan memandang Tuhan tidak beranak sebagai bukti bahwa Allah adalah wujud mutlak. Dalam filsafat mula sadar disebut dengan asala al-wujud, asalatul wujud, yaitu adalah prinsipalitas wujud. Bahwa dialah wujud yang sesungguhnya, dialah wujud yang paling prinsipil, yang paling mendasar, yang tunggal itu. Oleh istilahnya Ibnu Sina menyebutnya dengan wajibul wujud, yang tidak berasal dari sesuatu. Jadi ingat, dia sang asalatul wujud itu tidak berasal dari sesuatu dan tidak melahirkan sesuatu yang setara dengannya. Ingat, tidak melahirkan sesuatu yang setara dengannya. Yang namanya anak kan setara dengan orang tuanya, bapaknya. Keturunan atau berketurunan menunjukkan kelemahan. Jadi berketurunan itu menunjukkan kelemahan sebetulnya. Karena kita ini sebetulnya butuh anak. Jadi kita yang butuh. Anak itu sebetulnya tidak butuh dengan kita. Kan anak itu tidak tahu kalau dia mau dilahirkan. Yang mengetahui kalau dia mau punya anak, orang tua. Maka anak itu kebutuhan orang tua sebetulnya. Jadi orang tua itu butuh punya anak. Nah, sedangkan Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi keturunan menunjukkan kelemahan dan keterbatasan. Sementara Allah sendiri adalah kesempurnaan itu sendiri. Ya. Itu yang pertama, tanzih. Yang kedua, menolak hubungan antropomorfik. Menolak hubungan antropomorfik. Antropomorfik itu menyamakan manusia dengan Tuhan. Nama ada istilahnya tadi, musyabbah atau kata syibih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kalau sini antro itu adalah manusia. Mujassiman, di dalam Islam ada gerakan kelompok yang namanya mujassim. Menganggap Tuhan itu punya mata seperti kita, punya telinga seperti kita. Itu namanya antropomorfik. Jadi lawan antropomorfik adalah teomorfisme. Tuhan tidak memiliki kebutuhan layaknya manusia. Tuhan tidak memiliki kebutuhan layaknya manusia. Karena semua yang kita butuhkan ada pada Allah. Jadi Allah tidak butuh apapun juga. Ya, seperti misalnya punya keinginan untuk memiliki penerus. Itu tidak ada. Jadi tidak mungkin ada keinginan pada diri Tuhan untuk punya penerus. Kenapa? Karena kalau ada keinginan untuk punya penerus, kan berarti Tuhan tidak kekal. Dia tahu kalau dia mati, maka dia butuh penerus, kan begitu Pak Bu sekalian. Kita itu butuh anak penerus karena kita tahu kita akan tua, kita akan lemah, dan kita akan mati. Sedangkan Tuhan kan tidak terkena itu semuanya. Tuhan tidak akan tua, Tuhan tidak akan sakit-sakitan, Tuhan tidak akan mati. Tuhan ada dari dulu, sekarang, sampai akan datang. Adanya tidak diawali dengan apapun, dan tidak diakhiri dengan apapun. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi ini sudah dengan hubungan antropomorfik. Jadi Tuhan tidak memiliki kebutuhan layaknya manusia yang ingin memiliki penerus. Hubungan Tuhan dengan makhluknya adalah penciptaan. Ingat, penciptaan bukan pelahiran, penciptaan. Penciptaannya pun juga melalui proses kun fayakun. Bukan melalui hubungan biologis
atau bersifat generatif, generasi, melakukan regeneratif sebetulnya di sini. Dia tidak membutuhkan itu semuanya. Kalau dia membutuhkan itu, berarti Tuhan tidak sempurna. Jadi bertentangan dengan tadi di atas ini. Yang ketiga, keesaan zat. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan punya anak, dia bertentangan dengan keesaan zat, yaitu tauhid zat. Ya, jadi Allah itu kan punya zat, punya sifat, punya perbuatan, punya af'al. Jadi keesaan zat atau tauhid zat. Tuhan tidak beranak berarti Allah adalah asa. Dalam pengertian ahad. Jika Allah beranak, maka zatnya terbagi kan begitu. Kayak kita punya anak kan terbagi, kita punya zat. Dia tidak lagi ahad, alias jatuh ke dalam pluralitas atau minimal dualisme kan, antara dia dengan anaknya, putranya. Dia jatuh ke dalam pluralitas ataukah al-kathrah. Kathrah dari kata kasir banyak. Yang keempat, pengalaman batin atau ma'rifat. Dalam pengalaman spiritual yang disebut dengan kasyaf, ingat kata-kata mukasyafah. Seorang arif atau sufi menyadari bahwa hanya Allah yang nyata, ingat. Jadi seorang pesuluk, orang yang arif, orang yang sampai pada tingkat mukasyafah, dia menyadari atau mengetahui bahwa hanya Allah yang nyata. Jadi realitas yang sungguh itu cuma satu, Allah saja. Allah lah yang nyata. Sementara selainnya hanyalah merupakan bayangannya saja. Jadi selainnya adalah bayangannya saja. Mengatakan Allah beranak adalah bentuk penyekutuan syirik, yaitu menodai tauhid. Karena kalau Allah beranak, seperti tadi zatnya terbagi, kemudian menunjukkan bahwa dia itu minimal memiliki namanya dualitas. Bisa menjadi pluralitas tadi seperti di sini. Ini kita olah dari hasil telusuran AI. Kemudian kita lihat ayat 91. Nah, tadi kita sudah bicara tentang penolakan irfan atau tasawuf kepada pendapat bahwa Tuhan itu punya anak, ini walada. Dikatakan pembahasan tadi itu adalah terutama ayat sebelumnya, di mana langit akan runtuh, ya bumi seakan-akan retak terbelah, kemudian gunung-gunung akan hancur. Apabila kapan? Apabila mereka berpendapat bahwa Allah itu punya walad. Anda aulir rahmani walada. Apabila ataukah bahwa mereka berdoa, mereka menyebut, mereka memanggil Allah Ar-Rahman sebagai zat yang punya anak. Jadi kalau dia punya anak, berarti zatnya sama dengan Allah, zatnya dua. Jadi lirrahmani walada. Jadi ada zatnya bapaknya, orang tuanya, ada zatnya keturunannya, anaknya. Nah, sedangkan zatnya Allah itu kan tunggal. Ingat, Allah itu zatnya tunggal, wujudnya pun tunggal. Jadi Allah itu zatnya tunggal, wujudnya pun tunggal. Dan ketunggalan Tuhan itu adalah ketunggalan dalam pengertian tidak bersusun. Namanya ketunggalan basitah, sederhana. Bahkan disebut dengan hakikatul basitah, hakikat kesederhanaan. Yang sederhana adalah tidak tersusun, tidak murakkab. Karena kalau zatnya tersusun, berarti zatnya tidak kekal. Zatnya didahului oleh penyusunnya. Ketika ada yang mendahulunya, berarti tidak kekal. Jadi Anda aulir rahmani walada. Apabila berpendapat atau di pikiran kita memanggil Tuhan Ar-Rahman dengan punya anak, maka itu adalah sebuah kesalahan berpikir yang sangat fatal. Ingat, menyebut Allah punya anak itu bukanlah kejahatan. Kejahatan itu kan kalau kita getok kepalanya orang. Kejahatan kalau kita curi harta bendanya orang. Tapi kalau cuma mengatakan Tuhan punya anak, ya bukan kejahatan. Karena kejahatan itu kaitannya dengan manusia dan makhluk. Ini dengan Tuhan tidak ada. Cuma kesalahan konsepsi saja. Ya, itu adalah kesalahan berpikir tadi. Makanya kemudian langit susah menerimanya. Bumi susah menerimanya. Gunung pun susah menerimanya.
Nah, dan seandainya itu terjadi dari awal, tentu manusia juga tidak mungkin mau memikul amanah itu yang telah ditolakkan dari langit, bumi, dan gunung. Jadi tidak mungkin Allah punya anak. Kita lihat di sini ayat yang mirip surat Ghafir, surat 40 ayat 14. Sini kita lihat, fada'ullaha mukhlisin. Mereka berdoa kepada Allah, mukhlisin dalam keadaan ikhlas. Lalu kepadanya adin agamanya, jadi ikhlaskan agamanya untuk Allah. Jadi kalau kita beragama, maka diikhlaskan untuk Allah, bukan diikhlaskan untuk orang lain. Jadi tadi sudah pada Allah mukhlisina lahuddin. Walau karyal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu, orang yang tidak senang itu menolak. Jadi yang namanya mukhlis itu dalam hati kita, tidak ada lagi yang apa-apa yang lain. Kalau ada yang lain, berarti kita juga mempersekutukan Tuhan. Dan kalau kita mempersekutukan Tuhan, berarti ada penutupnya hati kita, disebut dengan kafir. Jadi mukhlis itu artinya benar-benar kembali pada hakikat bahwa tidak boleh ada yang bertahta, tidak boleh ada yang duduk di dalam arash hati kita, kalbu kita, kecuali Allah. Dan Allah memang sudah ada di sana secara asasi namanya, secara awal. Nah, cuma tertutup tadinya. Karena tertutup, ya kita tidak merasakan keberadaannya. Semakin tebal penutup hati kita, semakin tidak berasa kehadiran Allah di sana. Maka untuk memunculkan kembali dia, maka hati harus dibersihkan. Kata mukhlis itu dibersihkan. Dari kata ini, ingat kata khalas, sudah selesai, habis. Ya. Jadi, fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu marah. Kafir siapa di sini? Yang tadi tertutup mata hatinya, tertutup oleh kabut, tertutup oleh noda dan dosa. Walau karihal kafir. Ayat 92. Ini gampangnya adalah ini adalah anak ya, adalah anak. Dapat bayangkan kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan pernah punya seperti ini. Ya. Wama yang bagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Wama tidak yang bagi tidak pantas, tidak masuk akal, tidak pantas, tidak layak bagi Tuhan yang maha sempurna itu kemudian punya anak. Jadi bertentangan. Ya. Jadi kalau kita katakan Allah itu adalah yang maha pengasih penyayang, ya artinya kepada siapapun, pada apapun. Lalu kemudian kita mengatakan Allah itu punya anak, nah berarti di sini terjadi kontradiksi. Karena Ar-Rahman yang kita maksud di sini adalah yang maha sempurna. Ya, tiba dia punya anak, ini dia mengambil anak gitu. Kan berarti dia butuh anak. Nah, ketika dia butuh, ingat apapun kalau ada kata butuh berarti tidak sempurna. Jadi kita Bapak, Ibu, Tuan dan Puan itu kan setiap saat kita butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan. Nah, kenapa? Karena kita tidak sempurna. Coba misalnya, kalau kita misalnya bisa bergerak tanpa mobil, tanpa kereta, tanpa motorsikal, dan sebagainya, tiba-tiba baca saja SIM, salabim, tiba-tiba pindah. Nah, kalau itu terjadi, kan berarti kita tidak butuh apapun juga. Kita tidak butuh kendaraan, kan? Kita tidak butuh yang sebagainya. Jadi oleh sebab itulah, ketika Tuhan itu bisa melakukan sendiri semuanya, ya kenapa, buat apa butuh anak? Jadi dengan demikian, tidak pantas, tidak cocok, tidak masuk akal bagi Allah yang maha sempurna itu adalah mengambil anak. Karena anak itu adalah kita yang butuh sebetulnya. Jadi bukan anak yang butuh, anak cuma taunya tiba-tiba dilahirkan oleh ibunya. Dia tidak pernah ikut diajak berunding apakah dia mau dihadirkan ke bumi atau tidak, nggak pernah. Jadi kalau yang namanya anak itu sepenuhnya adalah hasil keinginan kedua orang tuanya, bapak ibunya. Bapak ibunya lah yang memegang kehendak di sana, memegang keinginan, memegang
memegang apa namanya semacam will, ya, kemauan. Jadi orang tua yang punya di sana kemauan. Anak tiba-tiba hanya menerima bahwa dirinya lahir, bukan maunya dia. Nah, dengan demikian Mas Kaiser berbahagia, kalau Tuhan punya anak, sama dengan kita butuh sesuatu. Minimal butuh tempat, butuh menjadi pasangan tempat kita berbicara. Kan namanya orang tua itu kan suka bicara dengan anaknya. Nah, itu kalau dia mengajak kita berbicara, berarti ada kebutuhan di sana. Ada kebutuhan berarti tidak sempurna namanya, gitu. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Katakanlah Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang lam yattakhidh, tidak mengambil walada, seorang anak. Tuhan itu tidak punya anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan juga tidak ada sekutu baginya di langit. Dia apa di dalam kerajaannya, fil mulki. Walam yakun lahu waliyun minadzulli, dan dia juga tidak butuh, tidak akan ada baginya wali, pelindung, penolong dari kehinaan. Ya, kenapa? Karena dia tidak mungkin terkena kehinaan karena dia adalah kemuliaan. Kalau dia terkena kehinaan, ya dia berarti tidak sempurna. Wa kabbiru takbira, maka agungkanlah, besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Dari kata takbir dari sini takbir. Ya. Wa kabbiru takbira, takbirlah kepadanya dengan setakbir-takbirnya, atau agungkanlah dia dengan seagung-agungnya. Besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Muliakanlah dia dengan seponya. Ini adalah pengulangan. Dengan seagung-agungnya. Dibesarkanlah dia dengan seagung-agungnya. Dengan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena tidak ada apapun selain daripada dia. Kita hanyalah merupakan bayangannya saja. Ini adalah ilustrasi kalau kita nanti bangkit di padang mahsyar menghadap kepada Allah, katakanlah Allah itu adalah cahaya matahari, maka semua orang datang kepada Allah pada saat itu adalah berstatus sebagai hamba. Baik hamba dalam pengertian umum ataupun hamba dalam pengertian khusus. In kullu man fis samawati wal ardh. Jadi in kullu itu adalah tidak seorang pun daripada penghuni langit dan bumi, illa kecuali ati ar-Rahmani abda. Jadi tidak ada satupun penghuni langit dan bumi kecuali bahwa pasti dia akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai abda, hamba. Jadi sebaik-baik datang kepada Allah itu adalah hamba ini. Sebaik-baik datang kepada Ar-Rahman adalah sebagai seorang hamba, abd. Jadi kalau kita latihan, kalau kita beragama, sebetulnya kita latihan untuk menjadi hamba. Hamba kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada manusia. Karena manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang merdeka. Lalu kepada siapa menghambakan dirinya? Kepada Allah. Abdan. Makanya abad inilah disandangkan juga kepada nabi-nabi yang lain, ataukah insan-insan suci yang lain. Dia adalah abdan. Contohnya saya Nabi Isa. Di surat Maryam ini juga kan ayat 30 waktu awal kita cerita, bahwa ketika mereka datang marah-marah kepada Maryam karena pulang dari kebun korma tiba-tiba bawa bayi sementara dia tidak punya suami, maka orang-orang Bani Israel pada saat itu datang kepadanya seraya mencacinya, marah kepadanya. Maka Allah minta Maryam untuk menunjuk kepada bayinya, karena waktu itu Maryam masih dalam kondisi saum, dalam kondisi tidak boleh berbicara. Maka kemudian dia isyaratkan tangannya kepada bayinya. Mereka marah, bagaimana bisa kalian berbicara kepada bayi? Ternyata bayi itu memang berbicara, dan pembicaraan pertamanya adalah ini Abdullah. Masih ingat sekalian? Ini Abdullah. Jadi pembicaraan pertamanya adalah saya adalah Abdullah. Itu kita sudah lewati di surat Maryam ini. Ayat 30. Ya, ayatnya 30 sini. Qala, Nabi Isa berkata,
Inni abdullahi. Sungguhnya aku adalah abdullah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepada saya kitab suci dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Itulah. Jadi yang namanya nabi pasti abad. Tapi seorang abad tidak harus nabi, tidak selamanya nabi. Nah, kita semuanya bisa mencapai derajat abad, itu yang diminta Allah. Karena untuk menjadi nabi tidak mungkin, menjadi rasul ya tidak mungkin. Kita hanya bisa menjadi abadnya Allah. Jadi hambanya Allah SWT. Kalau di negara kita, di Asia Tenggara, disebut biasa dengan hamba sahaya. Hamba sahaya. Ataukah budak belian. Hamba, sahaya sama. Kalau kita katakan hamba kan saya juga. Sahaya itu kan saya. Hamba ini adalah saya. Jadi ini Abdullah. Jadi kata-kata pertama Nabi Isa adalah ini Abdullah. Dan kata Abdullah di sini adalah hakikat, bukan hanya sekedar kata-kata. Yaitu bahwa bukan Abdullah yang dimaksud di sini bukanlah orang yang rajin sholat, bukanlah orang yang rajin berpuasa, tetapi orang yang memang secara psikologi, secara mental, secara rohani, memang tidak pernah kagum dan mengkagumi apapun selain daripada Allah. Karena begitu kita kagum kepada suatu selain Allah, maka tanpa kita sadari, jiwa kita pelan-pelan menyerunya, memanggilnya. Jadi ini Abdullah, saya adalah Abdullah. Ataniyal kitaba, dia Allah memberikan kepada saya kitab suci, ya, karena ini adalah Nabi Isa, maka itu adalah tahu Injil. Wajah ini dan dia Allah menjadikan aku Nabi ya seorang Nabi. Jadi dia adalah Nabi. Kita lanjut lagi ya. Ini tadi ayat 93 ya, berarti kita di sini 3 ayat ya. Surat An-Nisa dulu kita baca. Ini adalah tentang Nabi Isa juga, surat An-Nisa ya, 172. Lan yastankifal masihu ayyakuna abdalillah. Jadi yang namanya Al-Masih, maksud Al-Masih sini Isa putra Maryam, itu tidak pernah terhinggapi penyakit enggan, rasa enggan. Jadi Al-Masih Isa putra Maryam tidak pernah merasa enggan untuk menjadi abad. Ini perhatikan ini. Kata-kata layas tangkaf itu setiap saat. Jadi setiap saat dia adalah hamba. Kalau kita ini kan terkadang jadi hamba, merasa menjadi hamba setelah waktu sholat saja. Waktu kita sholat, berdiri ruku sujud, terutama pada saat kita sujud, kita merasa sebagai hamba. Dan begitu kita keluar dari sholat, kita merasa majikan lagi. Sedangkan kelebihannya Nabi Isa di sini adalah lan itu sekali-sekali tidak. La yastankifal masihu, Al-Masih atau Isa putra Maryam itu, Al-Masih putra Maryam, adalah tidak pernah merasa enggan, tidak pernah merasa segan, an yakuna untuk menjadi abdallah, abdan lillah, menjadi seorang hamba kepada Allah. Yang namanya nabi-nabi itu, terutama Nabi Isa di sini, tidak pernah merasa enggan, tidak pernah merasa enggan, bosan, boring untuk menjadi abdan lillah. Karena kebahagiaan sejati terletak pada keadaan batin kita yang sudah murni abd. Abdullah, sini abdan lillah. Kalau belum, berarti kita belum abdalillah. Kalau masih ada sedikit keberatan dalam jiwa kita, berarti kita belum bisa mencapai derajat abdan lillah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga malaikat yang didekatkan. Jadi begitu juga malaikat yang didekatkan. Jadi yang namanya Nabi Isa, yang namanya malaikat yang didekatkan, al-malaikatul muqarrabun, tidak pernah merasa enggan, merasa malu, merasa segan untuk menjadi hamba kepada Allah. Kita harusnya menjadi malu, segan, kalau menjadi hamba bagi sesama manusia. Wa may yastankif an ibadatih, dan siapa yang enggan untuk beribadah kepadanya, wa yastaghfir, dan istighfar. Ya, jadi maksudnya sih menyombongkan diri, bukan istighfarnya, takabir ini. Siapa yang merasa bosan enggan untuk beribadah kepadanya, bahkan wa yastakbir, istikbar, menyombongkan diri, fasayahsyuruhum ilaihi jami'an,
Maka Allah SWT akan mengumpulkan mereka semuanya di pada mahsyar juga dengan tempat yang berbeda. Jadi fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Ayat selanjutnya. Jadi ingat tadi kita harus datang sebagai abad kepada Allah. Jadi kalau kita balik ke atas lagi, kita tekankan di sini juga sekalian ya ini. Kita tekankan yang ini. Kita harus datang sebagai abad. Kita sudah sering menerangkan bahwa Nabi Muhammad kita ketika Isra Mi'raj tidak pernah disebut namanya. Yang disebut adalah statusnya, predikatnya, yaitu sebagai abad. Subhanalladzi asra bi abad. Ya, sama nih, bi abdin. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Yang dimaksud itu abad adalah Nabi Muhammad. Jadi harusnya kita mengejar ini jemaah sekalian. Kita rajin melakukan olah rasa, olah otak dalam rangka menjadi abdal lillah atau abdal lirrahman. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Sungguh dia Allah SWT ahsahum, mengumpulkan atau menghitung, menentukan, wa'addahum, dan menghitung mereka. Kalau di surat Yasin menggunakan kata ahsainahu fi imam mubin. Ahsainahu dari katanya ahsainahu, kami mengumpulkan di dalam kitab induk yang nyata. Jadi laqad ahsahum wa'addahum adda. Dan sungguh Allah SWT akan menentukan mereka, ya, wa'addahum, dan menghitung mereka, ada dengan perhitungan yang cermat. Ya, ada itu perhitungan yang cermat, mengulangi di sini. Ya, jadi walaqad ahsahum, pasti kita akan dikumpulkan, lalu kemudian kita dihitung amal ibadahnya. Kita surat Ibrahim. Ayat 51. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Untuk Allah balasi mereka tiap-tiap nafs, kulla nafs. Jadi setiap diri harus mendapatkan balasan atas ma kasabat, apa yang mereka usahakan dulu di dunia. Dan perhitungan Allah itu adalah cepat sekali. Innallaha sari'ul hisab. Punya Allah itu maha cepat siksanya atau perhitungannya. Jemaah sekalian, ya dulu yang namanya menghitung cepat itu pakai jari-jari tangan atau pakai sempoa, lalu kemudian belakangan pakai kalkulator, belakangan pakai komputer, belakangan lagi pakai komputer kuantum. Dan walaupun manusia menghitung dengan komputer kuantum, belum setara dan tidak mungkin setara dengan kata-kata ini, innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat perhitungannya. Sari itu adalah sangat cepat perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab. Wa kullum, dan setiap mereka, manusia maksudnya di sini, atihi, datang kepadanya. Jadi setiap orang nanti mau datang kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, setiap orang nanti di akhirat pengen datang kepada Allah. Atihi, akan datang kepada Allah yaumal kiamah, pada hari kiamat, farda, seorang diri. Jadi semuanya datang sebagai individu yang berdiri sendiri. Bapak tidak bisa membantu anaknya, anak tidak bisa membantu ayahnya, ibu tidak bisa membantu anaknya, anak tidak bisa membantu ibunya. Pokoknya kita datang farda sebagai individu yang terlepas hubungannya dengan individu-individu lain. Kita lihat surat Al-An'am. Surat 6 ayat 94. Walaqad jitumuna furada. Sungguh kalian akan datang kepada kami, kata Allah, furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan farda, ini bentuk jamannya furada. Makanya dari furada lahir kata haji furada. Bapak Ibu pasti masih ingat ini. Di Malaysia mungkin ada juga, atau di Singapura.
Kalau di Indonesia itu namanya haji furada, haji yang melewati haji plus, itu bisa langsung berangkat dengan bayar sampai 500 sampai 1 miliar rupiah. Jadi walaqad ja'tumuna furada, sungguh kalian akan datang kepada kami, kata Allah, furada, sebagai orang yang berdiri sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrat, sebagaimana ketika Allah menciptakan kita di kali yang pertama. Jadi ketika kita diciptakan pertama kan sendiri, walaupun dalam perut ibu kita berdua atau bertiga, kembar dua atau kembar tiga, ya sebetulnya hakikatnya tidak ada komunikasi sana sendiri-sendiri. Begitu nanti keluar juga sendiri-sendiri. Bahkan si yang satu tidak menyadari yang lain pada saat di dalam rahim. Di kesimpulannya kita datang kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, furada. Misalnya tadi ada di situ tadi adalah ini ya, dalam keadaan farda. Kalau di sini adalah furada. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kali. Wa taraktum ma khawwalnakum. Tapi sayangnya kalian tinggalkan ma khawwalnakum, apa yang kami karuniakan atau berikan kepada kalian, wara azurim, ya, di belakang punggung mereka. Wa ma nara ma'akum, dan tiadalah kami melihat bersama kalian syufa'. Nah, kalau kita sudah terlanjur mempersekutukan Tuhan atau menyebut Tuhan itu punya putra dan kita menyembahnya, maka di sini wa ma nara ma'akum syufa'akum, maka di akhirat tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Isa tersebut. Nabi Isa akan memberikan syafaat kepada umatnya sebagaimana Nabi Muhammad kita kepada umatnya, tapi Nabi Isa atau Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat kepada mereka yang di dunia tidak membutuhkan syafaat itu. Jadi di dunia inilah kita butuh syafaat agar nanti di alam barzah, di padang mahsyar, kita diberikan syafaat oleh pemberi syafaat yang kita terima di dunia ini. Makanya kalau kita memuliakan tokoh, ya harus tokoh yang memang dipilih oleh Allah, karena dia bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Kalau cuma tokoh yang dipilih oleh manusia berdasarkan hukum demokrasi, ya dia bukan utusan Allah. Karena bukan utusan Allah, ya dia tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Pembahasan kita kemarin, ada yang berhak mendapatkan syafaat dan ada yang berhak memberikan syafaat. Alladzina za'amtum, yang kalian anggap atau niatkan, annahum fikum syuraka, bahwa di tengah-tengah kalian ada sekutu. Laqad taqatta'at bainakum, sungguh orang seperti itu terputus. Taqatta'a bainakum, terputus di antara kalian. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan itu punya putra, punya anak. Wadalla ankum ma kuntum taz'umun, dan semua yang kita usahakan di dunia hilang. Semua yang kita usahakan dulu di dunia kemudian hilang. Apa yang kita niatkan, apa yang kita anggap sudah bisa kita dapatkan karena sudah di tangan, tetapi bisa hilang begitu saja. Wadalla ankum ma kuntum taz'umun. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini. Seperti biasa jemaah sekalian, kita ingatkan ini, kalau Bapak Ibu baca berita kemarin, itu di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang dekat sini, bahkan di sini, itu ada pemulung 6 orang yang meninggal. Kenapa? Karena setiap hari datang dari Jakarta, sampah-sampah dibuang bertonton itu, menunggu di sana pemulung-pemulung yang banyak anak-anak seperti ini juga, menunggu dilepaskannya atau di unloadingnya, isinya truk-truk atau lori-lori itu. Yang keluar di sana sampah-sampah. Pemulung-pemulung ini datang kemudian mengumpulkan plastik-plastik, lalu plastik itu nanti dibersihkan, lalu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, tidak ada kotorannya dan sudah kering, baru kemudian dijual berdasarkan kiloan. Sekilo berapa? Kalau tidak salah sekilo itu sekitar 2.000 rupiahan, gitulah. Kalau sekilo 2.000 rupiah, dapat 10 kilo cuma 20.000. 10 kilo itu susah. Kenapa? Karena
10 kilo sampah plastik ini kan cepat dapat, tetapi nanti setelah dikeringkan tidak 10 kilo lagi. Ya, jadi harus lebih dapat ngambilnya. Nanti pulang ke rumahnya mereka bersihkan, baru kemudian mereka keringkan. Nah, kemarin tumpukan sampah yang masih ada mobil di situ membuang sampah, tiba-tiba longsor dan menimbun 6 orang pemulung sampah di sana. Saya kira kalau baca berita kemarin pasti banyak beritanya di televisi. Jadi dengan demikian juga Serbahagia, saudara-saudara kita itu adalah sama kita, sesama manusia juga. Mereka adalah saudara kita, mereka juga adalah anak cucu Adam, mereka adalah saudara kita, seayah, seibu dari Adam dan Hawa. Cuma kebetulan berada pada negara yang tidak begitu peduli kepada rakyatnya, dan yang bersangkutan kurang beruntung, tidak seberuntung dengan saudara-saudaranya yang mungkin sekolahnya lebih bagus. Cara kita baca hadis ya. Hadis-hadis ini adalah banyak yang bernuansa nubuat akhir zaman. Contohnya di sini Nabi Isa alaihissalam akan turun berdasarkan hadis Imam Bukhari ini. Berdasarkan hadis Imam Bukhari, Nabi Isa juga akan turun. Sini dikatakan ini. Ini adalah dari Al-Ansari, dari Abu Qatadah Al-Ansari. Anna Abu Hurairah qala Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian? Kaifa antum, bagaimana keadaan kalian atau bagaimana tanggapan kalian? Iza apabila nazala ibnu Maryam, apabila Isa putra Maryam turun. Jadi nanti akan turun karena dia akan diangkat. Iza nazala ibnu Maryam fikum, turun di tengah-tengah kalian ini. Nazala di sini turun, jadi putra Maryam itu turun. Fikum di tengah-tengah kalian. Wa imamukum, dan menjadi imam kalian ini. Wa imamukum, dan menjadi imam di tengah-tengah kalian. Wa imamukum minkum. Jadi bagaimana pendapat kalian kira-kira itu? Jadi bagaimana pendapat kalian apabila nanti Isa putra Maryam itu turun di tengah-tengah kita manusia ini dan menjadi imam di antara kita. Maksudnya jadi imam salat. Mana pendapatnya? Kita lihat lagi hadis berikutnya. Nah, ini kita lihat atas judulnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda yaqul ini. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda berkata, la tazalu, perhatikan ya sekalian ini hadisnya. Siapa tahu ada yang cocok dengan sekarang. Siapa tahu. La tazalu ta'ifatun min ummati. Kita terjemahkan sedikit ya. Ada satu kelompok dari umatku, kata Nabi, yang selalu la tazalu artinya tidak pernah berhenti, artinya selalu. Ada satu kelompok dari umatku itu yang kerja selalu apa? Yuqatiluna alal haq. Selalu terus-menerus berperang atas nama kebenaran ini. Yuqatiluna alal haqqi. Berperang bukan mengekspansi. Berperang bukan karena ekspansionis, bukan karena imperialis apalagi, tetapi berperang semata-mata karena mencintai kebenaran. Yuqatiluna alal haqqi. Berperang atas kebenaran atau demi kebenaran kalau kita. Zahirina, dan selalu menang nih, perhatikan. Jadi kata hadis ini, akan ada satu kelompok dari umatku yang akan terus-menerus berperang mempertahankan kebenaran atau di jalan yang benar, al-haq, zahirin, dan selalu menang. Ya, dan juga sekalian, kelompok ini tidak jauh dari akhir zaman, karena katakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ada satu kelompok dari umatku yang nanti di akhir zaman kerjanya berperang demi kebenaran dan selalu menang, tidak pernah kalah. Nah, sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apakah termasuk di sini Iran? Wallahu alam. Tapi yang jelas Iran termasuk salah satu negara yang tidak pernah kalah. Berhadapan dengan Amerika, Israel tidak pernah kalah. Pernah diperangi sama Saddam Hussein 8 tahun, tidak pernah kalah. Luar biasa. Jadi di sini katakan
sampai hari kiamat ini, ila yaumil kiamah. Qala, lalu kemudian berkata lagi, Nabi melanjutkan, fayanzilu Isa bin Maryam. Lalu kemudian turunlah Isa putra Maryam. Jadi kan tentang akhir zaman ini. Jadi di akhir zaman ada satu golongan dari umatku yang kerjanya berperang di jalan kebenaran dan selalu menang sampai hari kiamat. Lalu kemudian tidak lama setelah itu yanzilu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam turun. Ya, jadi Allah menurunkan. Fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu amiruhum, maka berkatalah amir mereka. Siapa amir Yasir? Al-Mahdi, berdasarkan terjemahan. Ini terjemahan diambil dari penerjemah resminya menggunakan kata Al-Mahdi sini, amirnya. Jadi dia punya amir. Ya. Fayaqulu amiruhum, berkatalah amir mereka kepada Imam Mahdi, ta'al. Jadi bersamaan dengan Imam Mahdi turun nih, ya. Atau kurang lebih sama nih. Ketemu antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa tadi. Ya. Ini kan ini adalah Amirun di sini adalah Imam Mahdi. Ini tadi Isa putra Maryam. Jadi di sini ada dua di sini tokoh manusia suci di sini. Ya, yang pertama tadi adalah ini. Yang pertama adalah amirnya, yaitu Imam Mahdi. Yang kedua adalah Isa putra Maryam ini. Isa bin Maryam dan Amir. Itu Imam Mahdi kalau versi terjemahan sini. Fayaqulu amiruhum ta'ala, maka berkatalah amir mereka Imam Mahdi, ta'ala, marilah. Sallilana, salatlah memimpin kami. Kata Imam Mahdi kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini kan Nabi Isa ini lebih tua daripada Imam Mahdi. Dari sisi masa. Ta'al mari, salli alaina. Salatlah bersama kami. Fayaqulu, maka berkatalah dia. Jadi fayaqulu, maka berkatalah dia. Siapa yang berkata di sini? Nabi Isa, kan Nabi Isa tadi dipanggil. Berkata Nabi Isa, la inna ba'dakum ala ba'din amra. Kita hilangkan. Umara'ukum. Jadi ketika Nabi Isa memanggil Maryam memanggil Nabi Isa, yang kata-kata, ya, ta'al, sini, salli lana, salatlah memimpin kami. Fayaqulu, maka berkatalah Nabi Isa, la inna ba'dakum ala ba'din. Tidak, sebagian kalian harus menjadi umara'ukum, pemimpin atas sebagian yang lain. Takrimatallahi hadil ummah, sebagai caranya Allah muliakan umat ini. Jadi untuk memuliakan umat ini, takrimah dalam muliakannya takrimah. Takrimah itu caranya Allah memuliakan umat ini dengan apa? Dengan di akhir zaman dia akan berkuasa, dipimpin oleh Imam Mahdi, di situ juga turun Nabi Isa alaihissalam, tapi ujungnya yang memimpin salat adalah Imam Mahdi. Kan jelas ini Pak, Bu. Hadis riwayat Muslim nomor 225. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya satu lagi, jadi hari ini kita tiga hadis. Nah, judulnya di atas nubuat akhir zaman. Nubuat akhir zaman. Yaitu ada khalifah terbunuh ini. Apakah ini khalifah terbunuh sekarang seperti terbunuhnya Ali Khamenei? Wallahu a'lam juga ya. Bisa saja, karena ini berbicara tentang akhir zaman ini. Yang jelas ada khalifah terbunuh nantinya. Apa yang terjadi setelah khalifah terbunuh? Coba kita lihat. Khalifah artinya penguasa ya. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi ini ada Rasulullah SAW bersabda nih ya. Jadi dari kata al-Azdi ini. Hawala al-Azdi. Jadi Abdullah bin Hawal al-Azdi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW annahu qal, bersabda, man naja min salasin faqad naja. Siapa yang menang dari 3 hal, maksudnya siapa yang tidak larut dalam 3 hal itu, siapa yang bisa selamat dari 3 perkara ini, faqad naja, maka dia sungguh selamat. Qalahu, maka kemudian dia berkata kepadanya, qalahu itu ya. Maksudnya, qalau salasa marrat.
Nabi mengatakan kalimat ini salah sama 3 kali. Apa yang dikatakan Nabi 3 kali ini? Kata-kata ini, man najah min salasatin faqad najah. 3 kali. Kalau mereka sahabat bertanya, mada ya Rasulullah? Apa gerangan yang 3 itu Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, mauti pada saat mati. Ingat, pada saat Nabi wafat, mati, maka terbagi 2 umat. Siapa yang selamat pada 2 umat, pada 2 kelompok ini? Nah, ini adalah pentingnya kita belajar terus-menerus. Karena ingat, waktu Nabi setelah meninggal, umat terbagi 2. Antara yang memilih khalifah berdasarkan musyawarah, sedangkan yang satunya, ya bagi dia adalah khalifah itu ditunjuk oleh dan persiapkan oleh Rasul. Gitu. Sehingga terjadi 2 dari sampai selamat dari mauti kematianku. Yang kedua, wa min qatli khalifatin mustabirin bil haqqi yu'tihi. Artinya apa? Yang pertama tadi kematianku, kan terjadi dualitas. Kemudian wa min qatli khalifah, dan selamat pada saat terjadinya pembunuhan khalifah. Yang khalifah itu bukan sembarang khalifah, tapi mustabirin bil haqqi, berpegang teguh dan sabar untuk memegang kebenaran, yu'ti, yang diamanahkan kepadanya. Coba kita lihat yang sekalian. Dia sampai akhir hayatnya terbunuh. Ini kata-kata ini terbunuh. Jadi ini terbunuh khalifah ini. Terbunuh khalifah, padahal khalifah itu orangnya baik sekali, sabar dan berpegang teguh kepada kebenaran. Wad dajjal dan dajjal. Jadi ada 3 kata Nabi. Siapa yang selamat dari 3 ini, maka dia selamat. Faqad najah, najah. Jadi man najah min salasin faqad najah. 1 mauti. 1 adalah kematianku. Yang kedua adalah khalifah. Yang keempat adalah ad-dajjal. 3. Di akhir sama dikatakan, siapa yang selamat dari 3 perkara ini, maka dia selamat. Jadi, seakan-akan Nabi mengatakan, banyak orang yang tidak selamat gara-gara ketiga hal ini. Hadis riwayat Ahmad, nomor 21.410. Jadi ini jelas. Ada khalifah yang terbunuh, padahal khalifah itu orangnya baik, sabar, berpegang teguh kepada kebenaran. Lalu kemudian tidak lama setelah itu munculnya dajjal. Itulah saya kira pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau yang benar dari Allah dan salah dan khilaf dari pribadi Al-Fakir, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fiikum. Muhammad wa alihi Ustaz, dalam konteks teguran Ustaz, baru ayat tadi mengingatkan kita, secara individu kita akan dipertanggungjawabkan depannya. Maka soalan kedua saya daripada soalan semalam, bahawa setiap diri kita terbukti ternyata direkodkan Allah dalam Quran ada microchip asli, bahawa kita die-die akan mengesahkan Allah secara fitrah asli dan asal kita. Maka mafhum mukhalafahnya ini akan diguna pakai sebagai bukti macam mana kita boleh tersesat dan songsang memilih selain daripada fakta microchip tadi. Dan inilah sebenarnya usaha-usaha kehidupan kita sebagai purpose untuk 100% kita fokus. Dipercaya dengan apa-apa semua maaf batin. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi microchip ini bisa kita samakan dengan memori bawaan, memori internal namanya. Atau biasanya disebut dengan ROM atau RAM, begitu, lupa tepatnya RAM atau ROM ya. Yang di situ juga direkam nanti operating sistemnya, sistem operasinya komputer. Tapi kemudian nanti ada yang kosong di situ. Katakan misalnya totalnya 500 giga, nanti kepakai sebagai operating system 100 giga, jadi masih ada 400 giga. Nah, di sana tersimpanlah chips itu. Tapi nanti lama-kelamaan terkadang komputer ini hang. Apa namanya tuh? Lambat, lemot. Terjadi hang. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak file masuk di dalamnya. Nah, ketika terlalu banyak file masuk di dalamnya, maka kesulitanlah fungsi utama daripada komputer itu.
Nah, bagaimana cara komputer itu bisa kembali ke fungsinya seperti normal? Yaitu kita bersihkan dari file-file yang kotor, dari yang mengotori jiwa, yang disebut dengan kabut, yang disebut dengan hijab itu. Nah, kita tugasnya menghilangkan. Salah satu fungsi Ramadan kita itu adalah berusaha melepaskan jiwa dari tirai-tirai itu, dari perisai-perisai itu. Karena kalau itu ada, ya kita tidak bisa melihat cahaya dari Allah. Sedangkan cahaya Allah itu jauh lebih indah daripada cahaya lampu. Ya, jadi cahaya rembulan jauh. Nah, jadi siapa yang mendapatkan cahaya itu, dia mendapatkan pengetahuan yang luas dan dia akan mengetahui rahasia realitas. Tapi itu tadi harus kita mengangkat, namanya mukasyafah. Nah, jadi saya kira itu tugas kita ini dengan ibadah, mulai daripada belajar sampai kepada mengamalkan. Karena berkaitan dengan mukasyafah ini mempunyai dua sisi. Ada nazarinya, teorinya, dan ada amalinya, prakteknya. Berpuasa ini termasuk prakteknya sebetulnya. Ada lagi yang lain tadi, kalau tidak salah bertanya. Iya, mau tanya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ini pertanyaan sangat awam. Dan untuk saya terutama yang masih fakir ilmu. Begini Pak Ustadz, terkait dengan hadis-hadis yang Pak Ustadz barusan bahas tentang turunnya Nabi Isa dan yang bersama dengan Imam Mahdi. Sampai hari ini tuh saya tuh masih bingung Pak Ustadz. Nabi Isa memang diangkat, kemudian nanti akan turun. Kemudian Imam Mahdi juga tadinya digaibkan. Saya juga nggak tahu perbedaan digaibkan sama yang diangkat itu apakah sama dalam perspektif Allah ya. Eh, tapi apakah Nabi Isa itu nanti akan turun ke umatnya yang Nasrani dan Imam Mahdi ke umatnya Rasulullah? Itu perbedaannya seperti apa Pak Ustadz? Karena saya terus terang masih sampai hari ini masih bingung terhadap di akhir zaman nanti terhadap dua manusia suci ini akan turun. Nah, seperti apa karena sampai hari ini juga saya juga bingung kenapa kaum Hawaris, kenapa umat Nabi Isa itu harus jadi namanya Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim jelas Muslim, Islam menyatakan. Nah, kenapa agama jadi ada beda-beda, ada Yahudi, Nasrani, dan Islam? Seperti itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita ke nama dulu. Jadi bukan hanya nama agama yang berbeda-beda, nama Tuhan berbeda-beda juga. Nama Tuhan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Tetapi hakikatnya sama. Ya, karena dia sempurna, semua kebaikan-kebaikan itu pasti bisa dialamatkan kepadanya. Karena agama dari Allah itu adalah mendatangkan kedamaian, semua terminologi atau terma atau diksi yang berkaitan dengan keselamatan bisa digunakan. Kayak orang tua juga bisa dipanggil bapak, ayah, bisa dipanggil ada bapak, panggilnya bapak, panggilnya ayah, dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya sama saja, panggil bapak sama, ayah sama. Nah, jadi itu nama, tapi yang penting merujuk kepada substansi. Contohnya misalnya nama Nabi seperti dikatakan tadi bahwa agama yang pada Nabi Isa, Nabi Ibrahim disebut dengan Islam, Muhammad juga Islam. Lalu kenapa Kristen disebut dengan Nasrani? Nasrani itu dari kata Nasara. Nasara itu artinya menolong. Jadi Nasara itu menolong. Kenapa? Karena mereka ini menolong agama Allah melalui Nabi Isa. Nah, ini sejalan dengan Islam kita. Islam mengatakan intan surullah yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Begitu juga Nabi Isa juga begitu. Siapa yang mau menolong saya? Kata man ansari ilallah. Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya, man ansari ilallah. Siapa yang mau menolong aku kepada Allah? Maka penolong-penolongnya atau kayak orang-orang yang ikut pada Yesus dengan Nasara, penolong Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, ya walil hawarina man ansarilallah. Ya, jadi katakan di dalam surat As-Saff ayat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Jadi saya kira sama saja. Penting kayak Tuhan juga bisa dipanggil Ar-Rahman, bisa dipanggil Ar-Rahim, bisa dipanggil dengan Al-Malik, bisa dipanggil dengan Al-Qudus, Al-Muhaimin, karena yang kita maksud itu juga. Nah, jadi itu maka persoalannya nama saya. Nah, tentang Nabi Isa di akhir zaman.
Kenapa turun Nabi Isa di akhir zaman dengan Imam Mahdi? Karena dua-duanya tidak mati. Jadi ingat versi Islam, Nabi Isa tidak mati. Dia diangkat begitu saja. Imam Mahdi juga tidak mati, diangkat begitu saja. Seperti itu. Nah, apa artinya diangkat? Yaitu tadi, gaib. Jadi diangkat itu artinya lepas dari ruang waktu. Ketika lepas dari ruang waktu, dia hilang. Bisakah kita mengambil contoh sesuatu yang lepas dari ruang waktu? Gampang. Cobalah duduk di dalam sebuah ruangan, di rumah, di malam hari. Di malam hari tengah malam lah, katakanlah jam 12 atau jam 1 malam. Di mana lampu-lampu di luar tidak ada, kayak kita tinggal di desa. Desa kita tinggal, tidak ada lampu jalanan, tidak ada tetangga. Yang ada cuma kita di kampung itu, dan pakai listrik atau pakai lampu. Entah lampu listrik, entah lampu apalah. Nah, satu-satunya lampu di rumah kita adalah lampu itu. Coba kita tiba-tiba mematikan lampu itu. Apa yang terjadi kira-kira? Yang ada di sekitarnya? Tidak ada yang kelihatan. Semuanya hilang. Jadi dengan mematikan cahaya, maka hilanglah gaib semua di sekitar kita. Kita tadinya melihat di situ ada meja, ada kursi, ada lemari, di atas meja ada makanan, bahkan ada serangga yang terbang-terbang. Tapi begitu kita matikan lampu satu-satunya, gelap gulita, langsung hilang semuanya. Langsung hilang dari pandangan namanya. Langsung hilang dari panca indera, kira-kira begitulah. Maka pada saat itu namanya gaib. Nah, kasus Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Imam Mahdi seperti itu. Nah, kenapa Imam Mahdi? Kenapa Nabi Isa? Karena Nabi Isa ini adalah mata rantai terakhir keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim melalui Ishak ke bawah, terakhir pada Nabi Isa. Kenapa tidak punya anak kan Nabi Isa? Nabi Isa tidak punya anak, tidak menikah. Sehingga kemudian tidak ada keturunannya. Selesai di situ. Nabi Isa adalah yang terakhir dalam lineage-nya itu dalam mata rantai keturunannya. Nah, Imam Mahdi juga begitu. Imam Mahdi ini juga kemudian diangkat juga. Kenapa? Karena begitu ayahnya meninggal, yaitu Imam Hasan Al-Askari, kan rumah itu kemudian digeledah oleh tentara Abbasiyah pada saat itu. Nah, dia masuk ke Sardab. Sardab itu dibawa kayak basement. Masuk ke basement. Tempatnya Imam Mahdi tinggal, simpan, sembunyikan. Akhirnya karena mau dia turun, kalau dia tidak diangkat, dia akan diambil, dibunuh. Maka kemudian dia diangkat. Tiba-tiba kayak hilang tadi, gaib. Nah, kira-kira gitulah. Siapa ini Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail ke bawah, sampai kepada Nabi Muhammad kita, turun ke bawah, sampai yang ke-12. Akhirnya kemudian diangkat juga, tidak punya anak juga, umurnya baru 5 tahunan pada saat itu. Nah, jadi diangkat juga, menghilang juga. Dua-duanya adalah turunan terakhir. Imam Mahdi, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari, adalah keturunan terakhir yang karena tidak punya anak, yang suci dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Suci ya. Kemudian Nabi Isa yang suci adalah keturunan terakhir daripada Nabi Ibrahim melalui Nabi Isa. Maka di akhir zaman dua-duanya turun. Kata turun itu ibarat tadi ruangan yang kita matikan lampunya, kita nyalakan lagi. Nah, begitu kita nyalakan lampunya, kelihatan semua. Kelihatan lemari, kelihatan semuanya. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi langsung muncul semuanya ke permukaan. Nanti di akhir zaman siapa yang jadi imam? Imam Mahdi berdasarkan ini, karena dia adalah yang terakhir, selalu yang terakhir jadi imam. Seperti itu. Dalam kaidah kenabian. Ada lagi? Ada di chatroom nggak? Di chatroom ada. Ya, silakan. Ya, pengen tanya ini tadi kan tentang dosa besar tentang mensekutukan Tuhan atau konsep-konsep kayak anak Tuhan atau ini. Nah itu pengen tanya, itu termasuk dosa besar itu karena dampaknya atau dari konsepnya sendiri, artinya punya bayangan seperti itu. Dosa dalam artian gini,
kita tahu Firaun juga mengklaim aku adalah Tuhan. Terus Al-Halaf juga mengatakan ana al-haq. Tapi kan duanya berbeda. Karena yang satu jadi ego, jadi zolim dengan mengaku Tuhan. Sementara Al-Halaf malah tawadu dan sebagainya, malah mungkin perlawanan terhadap yang zolim. Demikian juga ya intinya itu dosanya itu karena memiliki konsekuensi berdampak pada perilaku atau berada dalam konsep sendiri pikiran itu adalah sebuah dosa. Mungkin itu aja, Ustaz. Karena ini terkait juga misalnya pandangan-pandangan ya, apakah ini pertanyaan umum juga sih, apakah misalnya orang Kristen itu masuk neraka juga pasti masuk neraka atau enggak. Nah, kemudian turunan-turunan pertanyaannya mana yang lebih baik gitu, orang Kristen tapi berbuat kebaikan dan misalnya menolong Palestina atau mendukung Palestina, tapi orang Islam berbuat zolim dan malah pro Israel gitu. Ya pokoknya turunan-turunan gitu, Ustaz. Mungkin mohon pencerahannya, Ustaz, tentang ini. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita sampaikan bahwa kata dosa ini kan tidak ada dalam terminologi Al-Quran ya, Islam. Dosa ini kan bahasa Sanskerta yang masuk ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Asia Tenggara lah, bahasa Malaysia, Melayu dengan bahasa Indonesia. Dosa. Dosa itu kan dari bahasa Hindu sebetulnya. Dosa itu kita artikan sebagai sebagai noda. Kita artikan begitu. Dosa itu noda, titik noda. Dan dosa kan tidak berarti bahwa jahat, melakukan kejahatan, bukan kriminal. Jadi misalnya kita sudah terangkan juga, menjadi syirik itu bukanlah kejahatan. Syirik bukan kejahatan. Kejahatan itu kalau bunuh orang, atau membiarkan pembunuhan tadi seperti membiarkan Israel membunuh Palestina, itu kejahatan. Karena membiarkan kan berarti setuju, dalam tanda petik ya. Kita membiarkan itu berarti hakikatnya kita setuju. Ya, dengan demikian itu kejahatan. Tapi kalau menjadi penyembah berhala, menjadi Nasrani itu kan bukan kejahatan. Nah, lalu apa sebetulnya masalah tadi? Sehingga Al-Quran dikatakan bahwa dampaknya, akibatnya seperti tadi. Seakan-akan bumi, langit itu runtuh dan sebagainya. Nah, itu kita bicara tadi tentang kesalahan penalaran. Jadi orang yang berkata Tuhan itu punya anak, sebetulnya mengalami falasi berpikir. Falasi berpikir begini adalah baru merupakan awal yang memungkinkan orang itu melakukan falasi tindakan. Karena kalau falasi di pikiran, biasanya falasi di tindakan. Seperti kata filosof, keadilan itu bermula dari pikiran. Artinya tidak mungkin orang melakukan keadilan di luar kalau tidak ada keadilan di dalam. Kalau kita artikan keadilan itu adalah distribusi, maka distribusi itu adalah bermula daripada pikiran. Bisa kita katakan bahwa di pikiran itu adalah kebenaran. Sedangkan ketika menjadi distribusi di luar masyarakat, namanya keadilan. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah, bukanlah kejahatan. Nah, bagaimana misalnya kalau orang Islam berdosa atau Nasrani masuk neraka atau tidak? Ini kita sampaikan bahwa masing-masing ada kelebihannya. Misalnya gini, ada orang Nasrani misalnya baik pada sesama, pada makhluk. Nah, itu saya kira dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah. Berlaku ayat yang mengatakan siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah pasti dilihat. Dilihat. Jadi dia akan dicatat. Tetapi kita sudah sampaikan juga di sini, mungkin Mike sebut tidak ikut, bahwa semua yang bisa dilakukan oleh orang non-Islam, bisa kita lakukan sebagai orang Islam. Mereka bisa jadi baik kepada orang tuanya, kita bisa baik kepada orang tua. Mereka bisa menjadi pembelajar, kita bisa jadi pembelajar. Mereka bisa jadi bersih, kita juga bisa jadi bersih. Tetapi tidak semua yang kita lakukan bisa dilakukan dia. Kayak gitu. Apa itu? Kita sholat, dia tidak sholat. Kita berpuasa Ramadan, dia tidak puasa Ramadan. Kita berhaji, dia tidak berhaji. Kan berarti ada unsur kelebihannya di kita yang menyebabkan harusnya orang Islam yang baik itu harusnya lebih tinggi posisinya. Waktu itu kan yang namanya keadilan itu kan, jangan bayangkan surga sama, itu tidak adil. Harus bergradasi, bertingkat-tingkat. Di dunia ini saja yang namanya penjara beda-beda.
penjara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada di Jakarta, ada di Nusa Kambangan, ada di Klender, ada di Nusa Kambangan. Ya, ada yang cuma 5 bulan, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati, bertingkat-tingkat juga kayak gitu. Ya. Jadi jangan bayangkan surga itu cuma satu, neraka itu sama satu, itu tidak adil. Semuanya bergradasi. Kan kata-katanya siapa melakukan kebaikan sekecil apapun pasti dilihat. Artinya apa? Gradasi kita, grade kita bisa berpengaruh hanya karena satu perbuatan kecil. Oleh sebab itulah jangan pernah mengabaikan perbuatan kecil. Karena itu kalau kita lakukan bisa mengangkat grade kita daripada yang lain. Seperti itu. Jadi dengan demikian masing-masing punya. Jadi tapi kalau kejahatan ya sama, orang Islam melakukan kejahatan sama di mata Allah dengan orang yang tidak Islam, sama. Membunuh itu tidak ada istilah kalau yang membunuh Nasrani atau non Islam hukumannya qisas, hukuman mati. Kalau yang membunuh orang Islam hukumannya cuma 20 tahun, nggak ada, dalam Al-Quran nggak ada. Jadi dengan itu sama-sama kejahatan yang seperti itu, kira-kira gitu. Di sekarang ya. Ada pernyataan saja dari Pak Saban. Dari Pak Saban, sebaiknya Prabowo memberi 17 triliun berbagi kepada setiap rakyat Indonesia dan lebih. Saya kira begitu Pak Saban. Itu yang buat kita rakyat Indonesia marah ini Pak Saban. Saya ini Pak Saban jarang marah kepada pemerintah, tapi hari ini benar-benar saya marah kepada pemerintah. Saya marah kepada Prabowo. Kenapa? Pak Saban, di Indonesia ini ada anak sekolah dasar, anak elementary school, sekolah dasar, sekolah dasar ya, sekolah bawah, itu tidak bisa beli buku dan pulpen, harganya cuma 10.000 Pak Saban. 10.000 harganya pulpen dengan buku. Karena tidak bisa beli, akhirnya kemudian dia bunuh diri. Di Jakarta baru kejadiannya bulan lalu. Itu juga misalnya kasus yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saudara-saudara kita di sana yang terdampak oleh banjir besar dulu sampai sekarang belum recovery 100%. Tadi kita lihat tadi di tempat pemulung sampah yang kita sampaikan tadi, yang kita mau bakti sosial. Itu banyak sekali di sana anak-anak Pak Saban, itu ribuan. Kok uangnya dikasih kepada Israel? Luar biasa. Ini yang buat kita marah semuanya. Kok bisa pemerintah Indonesia yang aslinya itu merdeka, namanya merdeka itu tidak terikat oleh negara seperti Amerika, kok tiba-tiba menyerahkan kedaulatannya kepada bangsa lain. Apalagi Prabowo ini kita anggap dipilih oleh rakyat. Prabowo ini dianggap hebat karena dia tentara, dia jenderal Pak Saban. Harusnya kan jenderal itu adalah kesatria, pemberani, dan mau mati demi rakyatnya. Dan Prabowo berkali-kali mengatakan, saya mau mati demi rakyat. Ya. Ternyata mau mati demi Donald Trump. Mau mati demi Benyamin Netanyahu. Ini yang buat kita marah. Jadi kita semuanya termasuk di sini menginginkan Prabowo itu keluarlah dari BOP. Apalagi sudah kelihatan sekarang apanya yang damai itu Donald Trump dengan Netanyahu, membunuh pemimpin negaranya orang, menyerang orang secara sepihak dalam keadaan sedang berdamai, berunding. Jadi ini nggak ada perdamaian di sana. Oleh sebab itulah ini adalah satu bentuk kesalahan terbesar dari Prabowo. Di Indonesia sekarang Pak Saban rata-rata orang berkata sepertinya Prabowo tidak bisa sampai tahun 2029. Kenapa? Karena terlalu banyak kesalahannya. Di antaranya adalah MBG tetap dibiayai, sementara banyak program lain yang terbengkalai. Seperti itu Pak Saban. Kemudian berikutnya dari Ezhar ini. Maksud Nabi Isa alaihissalam diangkat itu bagaimana? Di mana sekarang Nabi Isa alaihissalam? Ketika kata diangkat itu keluar dari ruang waktu, tidak berlaku sebetulnya kata di mana. Karena kata di mana itu menunjukkan tempat. Sedangkan ketika dia keluar dari ruang waktu, dia tidak ada tempat. Ruang itu kan space. Ketika keluar dari space, ruangnya tidak ada tempat. Jadi tidak berlaku kata di mana. Seperti mana kita tanya di mana Tuhan? Sebetulnya tidak berlaku. Kata di mana itu adalah pertanyaan bagi sesuatu yang berada dalam space, dalam ruang.
Sama saya kalau kita katakan kapan, itu pertanyaan berlaku pada sesuatu yang terikat waktu. Kapan terikat waktu? Kalau dia materi. Karena waktu itu konsekuensi daripada materi. Materi itu sifat bawahnya apa? Bergerak. Nah, apa namanya? Unit penghitung gerak namanya waktu. Jadi kalau tidak ada gerak, tidak ada waktu. Seperti itu. Makanya waktu, gerak, dan kecepatan itu tidak jarak, yang maksud saya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menghitung itu kan kecepatan V, velocity, itu kan pasti S per T. Apa S-nya itu space, jarak, ruang, T waktu. Jadi seperti itu. Nah, jadi S-nya itu adalah space, ruang, sedangkan T-nya waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah materi yang bergerak. Karena ciri-ciri materi itu bergerak. Tidak ada materi yang tidak bergerak. Seperti itu. Kita sudah lihat bahwa materi itu tersusun daripada atom. Dan atom-atom itu terdiri daripada elektron dan proton. Dan elektron-elektron mengitari proton itu bergerak, melingkari protonnya. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian pertanyaan di mana sekarang berada, ya susah dijawab. Kalau kita menjawab, kita cuma bilang, ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.